Good morning student, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yang ada tertera di pembelajaran, yaitu lanjutan tentang Pancasila. Pancasila adalah 5 dasar. Nah, nih dilambangkan dengan burung Garuda. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Pancasila terdiri dari 5 dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang lambangnya bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambang atau simbolnya adalah rantai. Ketiga, persatuan Indonesia yang lambangnya adalah pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah kepala Banten. Nah, terakhir yaitu Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak, dari sini kita tahu inilah dikatakan perisai. Perisai, simbol yang ada ini, yang ada di dada Garuda, itulah perisai. Makanya sebentar lagi kita memperingati hari kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus atau bulan 8 di tahun 2020. Kalau lahirnya Pancasila adalah tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Kita perlu tahu dari mana lahirnya ini. Tentu kita lihat sayap yang ada di sini itu jumlahnya 17. Pertanda dia tanggal dibuatnya tanggal 17. Sedangkan bulannya di bulan Agustus atau tanggal bulan 8 itu dari ekornya. Ekornya ini bulunya ada 8. Nah, sedangkan ini 45 tahun 1945 ada di lehernya, bulu yang di lehernya itu berjumlah 45. Jadi dibuatlah hari lahirnya kemerdekaan kita itu tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Jadi kita harus perlu tahu. Nah, contoh dari bagian sila pertama itu, ketuhanan adalah bagian dari beribadah dan berdoa. Sedangkan ini sila kedua bagian dari keadilan. Kita perlu adil. Nah, bagian dari ketiga ini adalah sifat persatuan. Ya, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Nah, sedangkan yang keempat terakhir, nah, inilah yang diadakan setiap orang bermusyawarah. Contoh memilih ketua. Pasti di sila keempat ditonjolkan yaitu bermusyawarah. Perlu membentuk musyawarah supaya mendapatkan suatu mufakat. Nah, sedangkan yang terakhir adalah bahwa Indonesia ini, tanah air kita ini subur, ya, yang bagian dari keadilan padi dan kapas. Nah, bagian dari kita harus kerja keras, kerja bakti, gotong royong. Itulah contoh bagian dari sila-sila kelima. Nah, sesudah kita tahu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ada 5. Kita lihat sekarang bagian dari lokomotor dan non lokomotor. Nah, bagaimana sih contoh lokomotor dan lokomotor? Lokomotor adalah bagian dari kita berolahraga, bergerak atau
berpindah tempat, ya. Over there to moving, ya. Jadi kita kalau dikatakan lokomotor, kita lari pendek, lari cepat, berpindah tempat. Nah, itu namanya bergerak. Tapi kalau non lokomotor itu namanya diam di tempat, tidak bergerak, ya. Supaya kita dapat membedakannya. Ini di bagian olahraga nantinya kalau kita sudah di lapangan, ya. Ibu sebutkan bagian lokomotor apa? Bergerak. Bagian non lokomotor kita diam di tempat. Nah, dari 1, 2, 3 ucapan untuk mengucapkan gerak itu mana lokomotor dan mana non lokomotor. Nah, kita perlu juga tahu ada sebuah rumah. Rumah ini dimiliki oleh 5 orang, yaitu nama-namanya ini Rere, Edi, Adi, Eni, dan Udin. Nah, rumah mereka di dalam satu perumahan, mereka saling satu komplek tapi beda-beda nomor. Nomornya Rere ada 201, 315, 95, 80 dan nomor 45. Nah, dari nomor ini disuruh kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Coba kita urutkan, ya. Urutkan dari terkecil dan ke terbesar. Nah, coba kita lihat angka yang ada, ya. Dari angka berapakah dari terkecil? Terkecil, ya. Tentu kita lihat terkecil dari nomor urutan rumah si Udin. Udin, yaitu nomor 45. Baru rumah si Eni, nomor 80. Rumah si Adi, nomor 95. Nomor rumah si Rere, Rere nomor 201. Terakhir rumah Edi, rumah Edi 315. Nah, dari sini kalau disuruh kita mengurutkan dari terkecil ke terbesar tadi, kamu disuruh lagi mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, kalau dari terbesar, urutkan dari terbesar ke terkecil. Urutkan, ya. Dari terbesar ke terkecil. Nah, kita mulai dari rumah siapa? Edi. Edi nomor berapa? 315. Berarti 315. Rumah siapa lagi sesudah Edi? Rumah Rere. Rere nomor berapa? 201. Habis itu rumah siapa lagi? Rumah si Adi. Nah, rumah Adi nomor 95. Terus kita lanjut rumah Eni. Rumah Eni nomor berapa? 80. Terakhir rumah Udin. Rumah Udin nomor berapa? 45. Mari kita lihat simbol dari bilangan itu. Ini simbolnya lebih dari. Ini simbolnya kurang dari. Ini simbolnya sama dengan. Ini simbolnya tidak sama dengan. Nah, kita lihat sebagai contoh berikutnya memakai simbol. Angka 80 lebih dari 45. Kedua, angka 45 kurang dari 80. 3, angka 45 sama dengan 45. 4, jeruk merah
angka contoh. 5 satuan, angka 4 puluhan. Sekarang 3 angka. 1 satuan, 2 puluhan. Angka 2 yang ketiga adalah ratusan. 221 sama dengan 2 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. Sama dengan 200 tambah 20 tambah 1. Sama dengan 221. Nah, dibaca angka tersebut dari angka 221 atau 221 sama dengan 221. Nah, sekarang tanda bacanya kita sebutkan, letakkan nilainya. 352 ini tanda baca. Nah, lambangnya kita buat angka tersebut, angka 3, angka 5, dan angka 2. Nih, 350 tambah 2, 300 tambah 50 tambah 2 menjadi 352. Nah, 221 nilai tempat angka 1 disebut satuan. Lihat, satuan. 352 nilai tempat angka 3 adalah ratusan. Lihat, ratusan. Nah, sekarang sesudah kita tahu mengenai sapaan bilangan, ada ungkapan, ada ajakan. Nah, kita letak di ajakan. Ajakan dalam bahasa Indonesia ada kata yuk, ayo, dan mari. Ini yang dilakukan sehari-hari. Yuk, ayo, mari. Contoh, ayo kita ke kantin. Pasti ada jawaban ajakan tersebut. Nah, bukan kita diam atau mengeleng kepala, tetapi kita jawab. Maaf ya, saya kurang sehat. Itu boleh. Maaf ya, saya ada kerjaan. Inilah kata ajakan yang berjawab maaf. Saya ada kerjaan. Nah, contohnya, yuk kita belajar. Jawabnya, ayo, mari. Mari kita bermain. Boleh jawabannya menolak, ya. Menolak dalam arti gini, maaf, ada yang saya selesaikan. Maaf, saya kurang sehat, ya. Kata maaf inilah jawaban dari pertanyaan ayo, yuk, mari. Itulah kalimat ajakan. Sampai di situ dulu anak-anak. Kita lanjutkan lain kali. Nah, terima kasih.